pagi Mas Samuel, selamat bertemu kembali. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Apa kabarnya Mas? Baik Mbak, Alhamdulillah. Baik, bagaimana perkembangannya sekarang? Apakah sudah lebih baik? Untuk saat ini cukup baik Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Mas Samuel sudah mau mengikuti konseling kita yang kedua ini. Iya Mbak, sama-sama. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Saya ulas sedikit mengenai apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Jadi, Mas Samuel bercerita bahwa mengalami masalah dengan perkuliahannya, disebabkan karena menunda menyelesaikan tugas yang telah diberikan, mengakibatkan kewalahan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Iya Mbak, benar. Sampai sekarang pun saya masih kewalahan mengerjakan tugas tersebut. Di pertemuan sebelumnya, Mas juga mengatakan bahwa Mas merasa khawatir, takut tugasnya tidak akan tepat waktu. Apa benar seperti itu? Iya Mbak, saya merasa khawatir kalau tugasnya tidak akan selesai tepat waktu. Bahkan untuk saat ini, saya semalaman nggak tidur dari malam sampai pagi. Saya capek sekali, Mbak. Gitu. Saya melihat Mas sekarang seperti sedang tidak menatap ke arah saya nih. Apa ada yang Mas pikirkan atau rasakan sekarang? Eee, enggak, Mbak, bukan seperti itu. Maaf ya, mungkin karena sekarang saya sangat kelelahan karena memikirkan deadline tugas dan takut tugasnya tidak akan terselesaikan. Oh, begitu. Sepertinya Mas Samuel saking khawatirnya ya, sampai sangat kepikiran. Baik, Mas Samuel tadi mengatakan bahwa Mas merasa khawatir karena takut tugasnya tidak akan terselesaikan. Namun, di sisi lain, Mas masih tetap menunda mengerjakan tugas tersebut. Mmm, Entahlah saya juga bingung, saya merasa khawatir dan kewalahan saat mengerjakan tugas-tugas tersebut, bahkan sering terlewat mengerjakan tugas-tugas. Tetapi, mmm, entahlah saya baru menyadarinya. Saya merasa khawatir, tetapi saya masih mengulanginya. Mungkin Mas Samuel masih menunda menyelesaikan tugas karena harus mengerjakan beberapa tugas yang lain di hari yang sama. Entahlah, saya juga bingung, Mbak. Saya masih menunda mengerjakan tugas, padahal ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, dan itu membuat saya makin khawatir. Saya bingung dengan diri saya sendiri, Mbak. Baik, beberapa tahun lalu saya juga mengalami hal yang serupa dengan Mas. Ketika saya berkuliah juga, saya biasa menunda menyelesaikan tugas tersebut, apalagi ketika dekat deadline. Dan saya pun merasa khawatir kalau tugasnya tidak akan selesai dengan tepat waktu. Akan tetapi, saya merubah diri saya menjadi lebih disiplin, bahwa mulai sekarang saya harus bisa mengatur jadwal, yaitu dengan memanajemenkan waktu dengan baik. Oh benar, saya juga sempat berpikiran seperti itu. Saya sering kewalahan mengerjakan tugas yang karena waktu yang diberikan sangat singkat, tetapi karena saya sendiri yang kurang dalam manajemen waktu. Iya, Mas. Jadi, ketika kita sadar harus bisa memanajemenkan waktu, artinya kita harus menggunakan waktu itu dengan baik, bukan? Iya benar, benar sekali. Saya memang masih menunda mengerjakan tugas. Saya sadar itu yang membuat saya kewalahan dan khawatir sendiri, Mbak. Iya, Mas. Seperti itu. Sebelumnya, Mas tahu tidak definisi manajemen waktu sendiri itu seperti apa? Belum tahu sih, Mbak. Baik, Mas, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Manajemen waktu dalam teori psikologi itu merupakan tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar
atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Oh, begitu, Mbak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk manajemen waktu tersebut? Baik, apakah sebelumnya Mas pernah mencoba beberapa metode untuk memanajemenkan waktunya? Belum pernah sih, Mbak, makanya saya pengen tahu. Wah, saya lihat dari pertanyaan Mas Samuel sepertinya sangat antusias ya ingin memanajemenkan waktunya. Iya, Mbak, terima kasih. Tapi, Mbak, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu ya? Baik Mas, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oh iya, Mbak. Apakah sudah terlihat Mas? Iya, Nah, ini adalah metode Eisenhower. Metode ini akan membantu Mas dalam membagi tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting hingga tak terpenting. Metode ini membagi tugas ke dalam 4 kuadran, yaitu yang pertama, penting dan mendesak, yaitu tugas yang harus diutamakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu saat ini juga. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Tugas yang harus dilakukan, tapi masih punya banyak waktu untuk melakukannya. Ketiga, tidak penting dan mendesak. Meskipun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Jadi Mas bisa mendelegasikan atau bisa meminta tolong rekan kerja untuk membantu mengerjakannya. Dan yang keempat itu tugas tidak penting dan tidak mendesak. Ya, bisa dikatakan seperti me time atau self reward ketika melakukan tugas dari kuadran 1 hingga 3. Seperti itu, Mas. Nah, sekarang saya ingin meminta Mas mencoba mengatakan hal-hal seperti apa yang harus dilakukan dari kuadran 1 hingga 4. Saya akan bantu menuliskan di screen layar ini. baik, Mbak. Mungkin kuadran pertama, saya akan mengerjakan deadline tugas hari ini. Lalu yang kedua, saya mencicil tugas yang harus dikumpul di pertemuan minggu depan. Lalu yang ketiga, mungkin saya akan mengajak teman saya berdiskusi untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Lalu yang keempat itu, mungkin saya akan mencari waktu bersantai dengan bermain game online seperti Mobile Legends. Wah, luar biasa sekali ya. Sepertinya Mas sudah paham apa yang harus dilakukan nantinya. Ya, Mbak, terima kasih banyak. Ya, Mas. Jadi saya jelaskan lagi. Ketika sedang mengerjakan kuadran 4, itu bukan berarti hanya sebatas bersantai saja ya, tetapi juga menghilangkan rasa penat ketika mengerjakan tugas. Artinya bersantai boleh saja, asalkan tidak mengabaikan tanggung jawab. Siap, Mbak. Semoga dengan cara seperti ini, saya bisa lebih mengatur jadwal saya dengan baik lagi. Iya, Mas. Dahulu ketika saya sedang bingung atau khawatir mengatur jadwal maupun tugas,
Saya gunakan metode ini. Alhasil saya dapat memanajemenkan waktu dengan baik. Iya, Mbak. Baik, Mas. Saya izin menutup share screen-nya ya. Iya, Mbak. Baik, sebelum menutup pertemuan ini, saya mengulas sedikit tentang diskusi kita hari ini. Jadi, Mas Samuel bercerita bahwa Mas sering merasa khawatir dan kewalahan saat mengerjakan tugas-tugas tersebut. Bahkan sering terlewat mengerjakan tugas-tugasnya, dan baru menyadari bahwa Mas khawatir tetapi masih mengulanginya. Di sisi lain, Mas Samuel belum sempat menemukan pemahaman bahwa harus bisa memanajemenkan waktu itu. Dan setelah menemukan pemahaman tersebut, Mas bisa mengatur jadwal dengan lebih baik lagi. Iya, Mbak, seperti itu. Iya, Mas. Jadi saya juga dapat menyimpulkan bahwa Mas telah menemukan pemahamannya bahwa harus bisa memanajemenkan waktu dengan baik lagi, yaitu dengan metode tadi, metode Eisenhower. Metode ini akan membantu membagi tugas yang harus diselesaikan mulai dari yang terpenting hingga tidak terpenting, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan tanggung jawab, Mas, dan tidak melewati mengerjakan tugas waktu deadline lagi. Baik, Mbak. Mungkin saya sudah paham apa yang harus saya lakukan setelah ini. Iya, Mas, seperti itu. Semoga bisa menjadi pandangan dan manfaat untuk Mas Samuel juga. Iya, Mbak. Terima kasih. Baik, Mas Samuel, apakah ada yang ingin disampaikan lebih lanjut? Untuk saat ini, saya rasa udah cukup, Mbak. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama Mas Samuel dari awal sesi pertemuan sampai pada sesi yang terakhir ini. Semoga Mas Samuel dapat menerapkan dengan apa yang sudah kita diskusikan dan memberikan dampak baik. Saya juga meminta maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung Mas Samuel. Dan juga jika di masa depan Mas Samuel ada yang ingin didiskusikan lagi, jangan ragu menghubungi saya. Iya, Mbak. Sama-sama. Saya juga mengucapkan meminta maaf jika ada hal yang salah. Pasti saya akan menghubungi lagi kalau ada masalah di masa depan. Iya, Mas. Baik, saya cukupkan untuk hari ini dan pertemuan ini. Sampai bertemu di lain waktu lagi ya, Mas. Terima Baik, kasih. Mbak. Sampai jumpa.